Perkenalkan, nama saya Gilbert Salman Montoruan dari kelas IF 4712. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep basis data dan lain-lainnya. Nah, basis data itu adalah kumpulan data yang terorganisir secara terstruktur dan tersimpan dalam sistem komputer. Konsep dasar basis data melibatkan beberapa elemen kunci, yaitu yang pertama adalah data, di mana data ini adalah informasi yang diorganisir dan tersimpan dalam basis data. Yang kedua adalah sistem manajemen basis data, yang tidak lain adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengakses basis data. Yang ketiga ada struktur data. Struktur data ini adalah cara data disusun dan diorganisir dalam basis data seperti tabel, relasi, atau dokumen. Yang keempat ada bahasa pertanyaan. Bahasa yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi data dalam basis data seperti SQL. Yang kelima adalah integritas data. Integritas data ini adalah menjamin keakuratan, konsistensi, dan kebenaran data dalam basis data. Yang terakhir adalah keamanan. Keamanan ini melindungi data dari akses yang tidak sah dan menjaga kerahasiaan serta integritasnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan pemrosesan file tradisional. Pemrosesan file tradisional memiliki beberapa kelemahan yang mendorong pengembangan basis data, yang dimana antaranya adalah yang pertama itu adalah redundansi dan inkonsistensi data. Nah, ini adalah karena data disimpan dalam beberapa file terpisah. Ada risiko redundansi atau duplikasi data dan inkonsistensasi, atau yang disebut dengan perubahan data yang tidak konsisten di beberapa tempat. Nah, yang kedua adalah kesulitan dalam akses data. Pemrosesan file tradisional seringkali memerlukan tulisan kode custom untuk mengakses dan memanipulasi data, yang dapat menjadi rumit dan sulit dipelihara. Yang ketiga adalah keterbatasan integrasi. Integrasi data dari berbagai file dapat sulit dan memerlukan banyak usaha, terutama ketika menggabungkan data dari sumber yang berbeda. Yang keempat adalah kurangnya kontrol keseluruhan. Nah, tidak ada mekanisme bawaan untuk menjaga keamanan, integritas, dan konsistensi data secara global. Ini yang mengakibatkan kurangnya kontrol keseluruhan. Nah, yang kelima itu adalah kinerja yang buruk. Pemrosesan file tradisional mungkin tidak efisien dalam hal kinerja, terutama saat menangani volume data yang besar. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas tentang kelebihan pendekatan basis data. Nah, yang pertama itu adalah integrasi data. Nah, kelebihannya itu adalah basis data menyediakan lingkungan yang terintegrasi untuk menyimpan dan mengelola data dari berbagai sumber. Yang kedua adalah konsistensi dan integritas data. DBMS memastikan bahwa data tetap konsisten dan integrasinya terjaga, menghindari duplikasi dan inkonsistensi. Yang ketiga adalah akses data yang efisien. Dengan menggunakan bahasa yang kurir seperti SQL, akses manipulasi data dalam basis data menjadi lebih mudah dan efisien. Yang keempat adalah kontrol keseluruhan. DBMS menyediakan mekanisme untuk mengontrol akses ke data, menjaga keamanan, integritas, dan konsistensi data. Yang kelima atau yang terakhir adalah skalabilitas. Nah, skalabilitas ini adalah basis data dapat ditingkatkan dalam ukuran, dalam, dan kompleksitasnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang risiko yang menyertainya. Nah, yang pertama itu kita harus siap kehilangan data. Risiko kehilangan data ini karena kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak, atau karena kesalahan manusia itu tersendiri. Yang kedua adalah keamanan. Ancaman terhadap keamanan data dari akses tidak sah, peretas, atau serangan siber. Yang ketiga adalah kesesuaian. Risiko tidak memenuhi persyaratan hukum atau regulasi terkait privasi, keamanan, dan penyimpanan data. Yang keempat adalah ketergantungan pada teknologi. Risiko ketergantungan pada teknologi tertentu yang mungkin usang atau tidak didukung di masa depan. Yang kelima adalah biaya. Biaya pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan basis data dapat menjadi signifikan. Nah, yang terakhir itu saya akan membahas database lifecycle atau siklus hidup basis data. Siklus hidup basis data adalah serangkaian tahap yang meliputi perencanaan, pengembangan, implementasi, pengoperasian, pemeliharaan, dan pensiun dari basis data. Tahap-tahap ini melibatkan aktivitas seperti analisis kebutuhan, desain basis data, implementasi struktur basis data, pengujian, pemeliharaan, dan migrasi data saat diperlukan. Siklus ini memastikan bahwa basis data tetap relevan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi seiring waktu. Nah, sekian saya menjelaskan. Jika ada kurang lebih, mohon maafkan. Terima kasih. Sampai jumpa.